Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai clustering dan Cummins. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Siti Almaida Nabila dengan NIM 41177074 dan teman saya Indana Zulfa dengan NIM 411735, Novi Cahyaning Diah dengan NIM 411036, Hilsya Reda Agus Santosa dengan NIM 411044, David Maulana Aziz dengan NIM 411788. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai clustering. Mungkin dari kalian mendengar kata clustering itu nggak asing ya, apalagi di mata kuliah data mining. Sebenarnya clustering itu merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik atau disebut similarity antara suatu data dengan data yang lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Jenis clustering itu ada dua, yang pertama yaitu hierarchical clustering dan yang kedua yaitu non-hierarchical clustering. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novi Cahyaning Diah. Saya Novi Cahyaning Diah dengan NIM 41177036 akan menjelaskan tentang algoritma Cummins. Pada kesempatan kali ini kelompok kita memilih algoritma Cummins clustering, yang dimana algoritma Cummins clustering ini termasuk dalam kategori non-hierarchical clustering. Menurut Hans dan Kambar, algoritma Cummins bekerja dengan cara membagi data ke dalam klaster yang telah ditentukan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk mengukur jarak yaitu Euclidean distance, Manhattan distance, dan Chebyshev distance. Langkah-langkah penerapan algoritma Cummins yang pertama yaitu menentukan banyaknya klaster. Yang kedua, menentukan pusat klaster secara random. Yang ketiga, menghitung jarak antara data dengan pusat klaster. Yang keempat yaitu mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat atau jarak minimumnya. Yang terakhir, convergence, yaitu ketika datanya sudah sama maka langkahnya selesai. Namun ketika datanya belum sama, maka kembali ke langkah yang kedua. Untuk mengukur jarak ada 3 cara, yaitu yang pertama Euclidean distance, formulasi antar dua titik dalam 1, 2, atau 3 dimensinya berurutan yang ditunjukkan seperti pada slide. Yang kedua yaitu Manhattan distance. Manhattan distance biasanya juga disebut dengan taxi-cab distance. Dalam Chebyshev distance, jarak antara titik didefinisikan dengan cara mengambil nilai selisih terbesar dari tiap koordinat dimensinya. Adapun contoh cara pengerjaan dari penerapan algoritma Cummins yang akan dijelaskan oleh Indana Zulfa. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dengan NIM 411735. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual dari penerapan algoritma Cummins. Yang pertama, kita harus menyiapkan dataset yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan dataset sebanyak 25 data mahasiswa yang terdiri dari IP mahasiswa, jarak tempuh, jumlah kehadiran, dan penghasilan orang tua mahasiswa. Setelah kita menentukan dataset yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan menentukan titik pusat dari data yang akan kita gunakan atau yang biasa disebut centroid awal. Centroid awal didapat secara acak dari data yang telah kita miliki. Di sini saya memilih
data pada nomor 5, data pada nomor 12, data pada nomor 17, dan data pada nomor 21. Setelah kita menentukan sentroid awal secara acak, maka langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jarak terdekat antara data dengan sentroid awal. Bagaimana caranya? Caranya yaitu akar data pertama IP mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal pada klaster pertama pada kolom IP mahasiswa. Kemudian ditambahkan dengan data kolom jarak tempuh mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal pada klaster 1 pada jarak tempuh mahasiswa. Kemudian ditambah dengan data jumlah kehadiran mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster pertama pada kolom jumlah kehadiran. Kemudian ditambah dengan data penghasilan orang tua dikurangi dengan sentroid awal pada klaster 1 pada kolom penghasilan orang tua. Maka hasilnya yang didapat adalah 14,0735. Setelah klaster pertama mendapatkan hasil, maka selanjutnya kita akan menghitung klaster yang kedua. Caranya bagaimana? Cara menentukan klaster yang kedua yaitu akar data IP mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster kedua kolom IP mahasiswa ditambah data jarak tempuh mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster kedua pada kolom jarak tempuh mahasiswa ditambah dengan data jumlah kehadiran mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal pada klaster kedua kolom jumlah kehadiran mahasiswa ditambah dengan data penghasilan orang tua dikurangi dengan sentroid awal pada klaster kedua kolom penghasilan orang tua. Maka hasilnya 15,2683. Kemudian kita akan menentukan klaster yang ketiga. Caranya yaitu akar dari data pertama IP mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster ketiga pada kolom IP mahasiswa ditambah data jarak tempuh mahasiswa dikurangi sentroid awal klaster ketiga pada kolom jarak tempuh mahasiswa ditambah jumlah kehadiran mahasiswa dikurangi sentroid awal klaster 3 pada kolom jumlah kehadiran mahasiswa ditambah lagi data pertama penghasilan orang tua dikurangi dengan sentroid awal klaster ketiga pada kolom penghasilan orang tua. Maka hasilnya adalah 14,2885. Kemudian kita menentukan sentroid yang keempat. Caranya yaitu akar dari data pertama IP mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster keempat ditambah dengan data pertama jarak tempuh mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster keempat pada kolom jarak tempuh mahasiswa ditambah dengan data jumlah kehadiran mahasiswa dikurangi dengan sentroid awal klaster 4 kolom jumlah kehadiran mahasiswa ditambah dengan data penghasilan orang tua dikurangi sentroid awal klaster 4 pada kolom penghasilan orang tua. Maka hasilnya didapat 2,872281.
Setelah hasil dari klaster 1, 2, 3, dan 4 pada data pertama sudah diketahui, maka lakukan perhitungan sampai pada akhir data yang telah kita miliki. Setelah semua data dihitung, maka kita menentukan jarak terdekat antara klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Caranya yaitu mencari nilai yang paling rendah antara klaster 1, 2, 3, dan klaster 4. Setelah jarak terdekat diketahui, maka kita akan mengelompokkan kira-kira data tersebut akan masuk pada klaster keberapa. Di sini, data pertama masuk pada klaster 4. Data kedua masuk pada klaster 4, data ketiga masuk klaster 1, data keempat masuk klaster 4, data kelima masuk klaster 1. Begitupun sampai data habis. Setelah kita mengelompokkan data klaster, maka kita harus menghitung. Klaster pertama terdapat 3 data yang masuk pada klaster pertama. Kemudian, klaster kedua terdapat 4 data yang masuk pada klaster 2. Klaster 3 ada 4 data yang masuk pada klaster 3 dan klaster 4 ada 14 data yang masuk pada klaster 4. Jika ditotal keseluruhan, maka datanya ada 25, sama seperti data yang kita gunakan. Jika pada pengelompokan ini masih ada perubahan klaster pada data, maka selanjutnya kita akan menghitung iterasi yang kedua. Sebelum menghitung iterasi yang kedua, maka kita akan menentukan sentroid awal. Sentroid awal pada iterasi kedua didapatkan dari hasil penjumlahan pengelompokan data pertama yang dibagi dengan total jumlah klaster. Pada klaster pertama, IP mahasiswa didapatkan 2,90333, jarak tempuh mahasiswa didapatkan dengan 7,666667, jumlah kehadiran didapatkan dengan 77,3333, dan penghasilan orang tua didapatkan dengan 1,33333. Untuk klaster kedua, pada IP mahasiswa didapatkan 3,13, pada jarak tempuh mahasiswa didapatkan 14,75, pada jumlah kehadiran didapatkan 86, pada penghasilan orang tua didapatkan 2,5. Kemudian, untuk klaster yang ketiga, IP mahasiswa didapatkan 3,185, jarak tempuh mahasiswa didapatkan 6,75, jumlah kehadiran didapatkan 77,5, penghasilan orang tua didapatkan 1,5. Untuk klaster yang keempat, IP mahasiswa didapatkan 3,30571, jarak tempuh mahasiswa didapatkan 5,35714, jumlah kehadiran didapatkan 87,5, dan penghasilan orang tua didapatkan 1,928571. Setelah penentuan awal klaster pada iterasi kedua, maka kita akan menghitung jarak antara data dengan pusat awal klaster. Seperti pada iterasi pertama tadi, maka klaster pertama didapatkan hasil 13,9764, klaster kedua didapatkan dengan 13,3729, klaster ketiga dengan 13,4575, dan klaster keempat didapatkan 4,33295. Kemudian hitung sampai pada akhir data. Setelah hasil seluruh jarak antara data dengan pusat klaster didapatkan, maka kita akan menentukan jarak terdekat antara klaster pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk data pertama, jarak terdekatnya ditemukan pada 3,33295.
data kedua 3,047967, begitupun sampai data selesai. Setelah kita menemukan jarak terdekat, maka kita akan mengelompokkan data tersebut akan masuk pada klaster berapa. Pada data pertama masuk pada klaster 4, pada data kedua masuk pada klaster 4, pada data ketiga masuk pada klaster ketiga, pada data keempat masuk pada klaster keempat, data kelima masuk pada klaster ketiga. Begitupun sampai data selesai. Kemudian kita jumlah. Klaster pertama terdapat 1 data, klaster kedua terdapat 6 data, klaster ketiga terdapat 5 data, klaster keempat terdapat 13 data. Setelah kita mengetahui, maka kita cocokkan antara iterasi yang pertama dengan iterasi yang kedua. Apakah data tersebut ada yang berpindah tempat ataukah semuanya sudah sama? Maka kita cocokkan. Data pertama klaster 4 sama. Data kedua klaster keempat. Data kedua klaster keempat sama. Data ketiga klaster 1. Data keempat klaster 3. Nah, di sini sudah mulai ada perbedaan. Begitu juga sampai data terakhir. Dari sini sudah dapat terlihat bahwa pengelompokan data tersebut sudah mengalami perbedaan. Maka langkah selanjutnya kita harus menghitung iterasi yang ketiga. Untuk menghitung iterasi yang ketiga, kita harus menentukan pusat awal klaster atau centroid awal dengan cara yang sama untuk melakukan iterasi yang ketiga. Untuk menentukan pusat awal klaster pada iterasi ketiga didapat dari hasil pengelompokan data pertama dibagi dengan jumlah total klaster. Maka pada klaster 1 IP mahasiswa didapat 2,95, jarak tempuh mahasiswa didapatkan 9, jumlah kehadiran didapatkan 76, penghasilan orang tua didapatkan 2. Untuk klaster kedua, IP mahasiswa didapatkan 3,27167, jarak tempuh mahasiswa didapatkan 14,3333, jumlah kehadiran didapatkan 86,5, penghasilan orang tua didapatkan 2. Untuk klaster ketiga, IP mahasiswa menghasilkan 2,974, jarak tempuh mahasiswa 5,2, jumlah kehadiran 76,6, dan penghasilan orang tua 1,4. Pada klaster 4, IP mahasiswa mendapatkan hasil 3,29231, jarak tempuh mahasiswa 4,84615, jumlah kehadiran 87,1538, dan penghasilan orang tua mendapatkan 2. Setelah penentuan awal klaster, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak antara data dengan pusat awal klaster. Caranya yaitu sama seperti pada iterasi yang pertama. Pada data pertama, klaster pertama didapatkan hasil 15,6844, klaster kedua didapatkan 12,8628, klaster ketiga didapatkan 13,86694, klaster keempat didapatkan 4,159173. Begitupun seterusnya sampai akhir data. Setelah jarak antara data dengan pusat klaster dihitung semuanya, maka kita akan mencari jarak terdekat. Pada data pertama, jarak terdekat mendapatkan hasil 4,1599173, data kedua 3,36669, data ketiga 3,027067, begitupun sampai data pada yang terakhir. Setelah kita menentukan jarak terdekat, maka kita akan mengelompokkan. Data tersebut akan masuk pada klaster keberapa? Pada data pertama masuk klaster 4. Data kedua masuk ke klaster 4. Data ketiga masuk pada klaster ketiga. Data keempat masuk klaster 4.
Data kelima masuk pada klaster 5, begitupun sampai data habis, kita harus mengelompokkannya. Setelah data dikelompokkan, maka kita akan membandingkan apakah data tersebut sudah sama atau masih ada data yang berpindah tempat. Kita cocokkan dengan iterasi yang kedua. Data pertama klaster 4. Sama. Data kedua klaster 4. Sama. Data ketiga klaster 3. Data ketiga klaster ketiga. Data keempat klaster 4. Data keempat klaster 4. Data kelima klaster 3. Klaster 3. Data ke-6 dan 7 klaster 4. 6 dan 7 klaster 4. Data ke-8 klaster 1. Data ke-8 klaster 1. Data ke-9 klaster 4. Sama. Kemudian data ke-10 sampai 15 masuk klaster 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15 masuk ke klaster 2. Kemudian data ke-16, 17, dan 18 masuk klaster 3. 16, 17, data ke-16, 17, 18 masuk klaster 3. Data ke-19 sampai 25 masuk klaster keempat. Data 19 sampai ke-5 masuk pada klaster 4. Sama? Ya, hasilnya sama. Jika sama, maka perhitungan selesai. Jika belum, maka kita harus melakukan perhitungan untuk iterasi yang keempat. Namun di sini data semuanya sudah sama, tidak ada yang berpindah tempat, maka perhitungan selesai. Sekian penjelasan dari penerapan algoritma K-means. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya yaitu praktek menggunakan rapid miner yang akan disampaikan oleh Hilsya Reda Agus Santoso. Perkenalkan, nama saya Hilsya Reda Agus Santoso dengan NIM 4117044. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah rapid miner. Oke, sebelumnya kita harus mengimpor data dulu. Sebelum mengimpor data, kita lihat dulu datasetnya. Ini adalah datasetnya. Di langkah-langkah manual kita tidak memakai nama mahasiswa. Dan di K-means juga, K-means hanya bisa jika kita mempunyai dataset nominal. Jika numerik, maka tidak bisa. Oke, saya akan menghapusnya. Jadi untuk nama mahasiswa kita hapus. Kita pindah jadi 1. Oke, pindah. Jika datasetnya sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke rapid miner. Kita save dahulu, save as, 6 dengan nama new dataset. Dengan nama new dataset 1. Kita save. Kita langsung ke rapid miner. Oke, untuk mengimport datanya sangat mudah. Kita klik import data di sini, import data, lalu ke my computer, terus ke ini kita cari new dataset 1. Master E, kuliah, semester 6. Nah, ini dataset 1. Kita next. Nah, jika sudah seperti ini, kita next.
Lalu untuk yang K1 ini kan nanti kita jadikan ID. Ini ID. Oke. Sudah ID, ini menjadi integer semuanya. Ini diganti integer ya. Integer. Ini change type jadi integer. Nah, jika sudah, kita next. Setelah kita next, langsung ke finish. Terus sudah seperti ini, kita kembali lagi ke desain. Kita cari ini dataset satu. Nah, ini kita drag ke sini. Jika sudah, kita cari di operator ini K-. Nah, ini K-. Kita drag di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita cari performance. Nah, yang kita gunakan cluster distance performance. Kita drag di sini. Nah, jika sudah seperti itu, kita cluster ini kita buat berapa cluster tadi. Untuk yang di dataset yang saya gunakan itu memakai 4 cluster. Oke, jika sudah, kita sambungkan ini ke sini, ini nantinya ke sini, dan ini ke sini, dan ini ke sini. Seperti itu untuk langkah-langkah rapid minernya. Nah, langsung kita klik ke jalankan. Nah, untuk ini hasilnya, dan ini bisa dilihat desainnya di sini. Ini di sini, terus ini example. Nah, ini masuk di cluster berapa, bisa dilihat juga. Ini cluster 0, 7. Nah, mungkin dari saya itu saja. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan oleh saya dan juga teman-teman saya, mulai dari pengertian, contoh pengerjaan dengan Excel, contoh pengerjaan dengan rapid miner, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa clustering K-means atau K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis yang non-hierarki yang berusaha untuk mempartisipasi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama. Sedangkan objek yang mempunyai cluster berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lainnya. Cluster yang dihasilkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menarik yang dapat digunakan untuk mendukung suatu keputusan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau penyampaian dari kami kurang jelas, bisa meninggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.